Kalau kita buka Quran ayat surat 21 ayat 35, di situ dijelaskan bahwa hidup itu adalah ujian. Dan kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kami kamu akan kembali. Di sini sudah dijelaskan bahwa setiap yang hidup pasti akan diuji sama Allah. Dan ujian itu pun ada yang keburukan, ada juga yang kebaikan. Dan di situ juga dijelaskan dalam surat 28 ayat 68 bahwa ujian itu terserah Allah. Kita nggak bisa milih mau yang kebaikan atau yang keburukan. Dan perlu kita ingat bahwa Allah itu tidak akan menzalimi makhluknya. Allah tidak akan menzalimi kita. Allah akan menguji kita sesuai kemampuan kita. Seperti kita kalau sekolah TK, SD, SMP, SMA sampai dengan dokter, sampai dengan S3 mungkin ya. Tidak mungkin yang anak-anak SD akan dikasih ujian anak SMA. Jadi setiap penjenengan semakin mulia, penjenengan semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah, berarti ujian penjenengan itu semakin berat. Tidak mungkin Bapak Ibu dimuliakan sama Allah, ditinggikan derajatnya sama Allah tanpa ada ujian. Bahkan gini ya, misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita, mau suami kita, istri kita, atau anak-anak kita, harta benda kita, jabatan kita, itu pun adalah objek dari ujian yang diberikan Allah. Bagaimana kita mensyukuri dengan nikmat-nikmat Allah, mungkin bagaimana kita mengolah hati, intinya itu mengolah hati. Setiap ujian yang diberikan kepada Allah menjadi indah dan menyenangkan. Hidup itu adalah seni, seninya mengolah hati. Hidup adalah seni, seninya mengolah hati. Yang namanya seni itu tidak mungkin yang lurus terus, kan tidak mungkin ya, ada bengkok-bengkoknya. Mungkin kita waktu mewarnainya juga ada salahnya. Lah, itu salahnya itu kan bisa diubah menjadi seni juga. Indah, bagaimana tampak indah. Kita ada ujian keburukan, bagaimana kita mengolah hati kita itu loh, gimana biar yang buruk itu menjadi lebih indah dan menyenangkan hati. Pabrikku bangkrut misalkan, bagaimana kita mengolah hati ini loh, biar kebangkrutan ini menjadi menyenangkan hati, itu gimana gitu, maksudnya seperti itu. Jadi kaitannya sama ujian ini, intinya setiap yang hidup itu pasti ada ujian, yang pertama. Yang kedua, kita tidak bisa milih ujian kita itu yang mau yang baik atau mau yang buruk. Dan ingat, Allah tidak akan menzalimi makhluknya. Jadi ujian kita sama ujiannya para nabi tentu beda, karena mereka kelasnya sudah beda dengan kita. Tidak mungkin kita nggak akan mampu kalau ngikutin ujiannya para nabi kita. Jadi bagaimana kita itu merasakan kenikmatan hati, kenikmatan hidup kita, mengolah hati ini biar ujian-ujian yang menimpa kita ini terasa indah dan menyenangkan. Mungkin anak-anak kita ada yang nakal, tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan, ada nggak sesuai apa yang kita inginkan. Itu pun mereka adalah objek dari ujian. Mereka adalah objek dari ujian yang diberikan oleh Allah. Bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita terus bersyukur dengan pemberian Allah, dan bagaimana kita mengambil hikmahnya di situ semua. Hikmahnya apa? Kita nggak diberi harta banyak mungkin ya, itu namanya ujian keburukan. Tapi di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Kalau kita mensyukurinya, hikmahnya apa? Oh, mungkin kalau hartaku banyak, aku jadi wong pelit, misalnya kayak gitu. Kalau saya pelit berarti kan saya nggak berjalan di jalannya Allah kan, semakin menjauhkan kita dengan Allah. Oh, jadi kalau saya ini dapat ujian keburukan, ini sebenarnya Allah itu sayang sama saya. Nanti kalau saya dapat ujian yang baik-baik, saya akan jauh dari Allah karena Allah sayang sama saya. Jadi Allah memberikan ujian seperti ini biar saya ingat terus sama Allah, biar saya lebih dekat sama Allah, mungkin seperti itu. Ingat ya, kalau kita ingat kalau ujian itu kita nggak bisa milih. Jadi
tetap semua sudah ditetapkan sama Allah, semua juga sudah atas izinnya Allah. Tidak mungkin sesuatu yang terjadi sama kita tidak atas izinnya Allah, tidak mungkin. Mesti dengan izinnya Allah. Dan semua yang terjadi dengan izinnya Allah, dan pasti ada hikmahnya kalau kita mau mempelajarinya. Mungkin kita pokoknya gimana lah caranya biar semuanya itu tampak indah dan menyenangkan, seperti itu intinya. Kita itu mau dikasih enak, mau dikasih nggak enak, mau dikasih baik, mau dikasih buruk, yang penting semua dari Allah, semua atas izin Allah, semua ada hikmahnya, dan kita percaya pada qada dan qadar ya. Kalau memang kita qada dan qadarnya seperti ini, memang ini jalannya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, seperti itu. Itu untuk menyenangkan hati saya maksudnya, untuk mengolah hati saya, biar saya lebih tenang, saya lebih bisa mendekatkan diri dengan Allah, dan saya bisa terus mensyukuri nikmatnya Allah. Kalau saya tidak mensyukuri, sebenarnya saya itu benar-benar tidak tahu malu mungkin ya. Saya itu sudah dari bangun tidur melek, tanpa pertolongan Allah saya tidak bisa. Saya bernafas sampai saat ini kalau tidak karena Allah saya juga tidak bisa. Masa diwenehi ujian sedino gak iso maem wis wambate ra karo-karuan. Aduh, benar-benar saya mungkin bisa bikin malu kalau gitu, kayak gitu ya. Banyak sekali nikmat yang sudah kita terima, tapi dengan sedikit ujian keburukan sudah sambate ra karu-karuan, sudah kasarane kayak soro-soro dhewe. Sepertinya Allah itu ndak pantas ngasih ujian kayak gini kepada kita gitu ya. Ya, monggo kita intinya kita itu mengolah hati kita agar semua itu tampak indah dan menyenangkan, itu tadi loh. Biarpun itu keburukan, biarpun itu kebaikan, mari kita rubah, mari kita buat hati kita terasa menyenangkan dan terus mensyukuri nikmat Allah. Dan insya Allah dengan kita terus bersyukur, kita menambah syukur kita, Allah juga akan terus menambah nikmat yang diberikan kepada kita, insya Allah.